Kata siapa jurusan perhotelan itu cuma beres-beres kamar. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking Long Beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Flower on my right, you the sky be looking. Halo everyone, good morning, good afternoon, and then good night buat kalian yang lagi nonton. So, kembali lagi sama aku, Alia Putri. So, di video kali ini aku akan bahas apa aja sih yang harus dipersiapin buat kalian semua yang mau masuk jurusan perhotelan. Kata siapa jurusan perhotelan itu cuma beres-beres kamar. Dan itu tuh nggak kayak gitu guys. Sebenarnya banyak banget yang harus dikerjain seorang hotelier. Gak cuma beres-beres kamar doang, kita juga ada yang lain gitu loh. So, simak videonya sampai habis. Di sini aku akan bahas persiapan apa aja yang harus disiapin buat masuk jurusan perhotelan. Sebelumnya boleh dong kalau aku minta dulu like, comment, and subscribe-nya dulu. Udah. Makasih. Jadi yang pertama kalian harus siapin itu adalah niat. Niat pure belajar, kita mau belajar ke sana bukan cuma gaya-gayaan. Itu paling penting banget karena kalau niat kita bagus, insya Allah kesananya juga bakalan lancar, bakalan bagus. Tapi kalau niat kita jelek, niat kita cuma gaya-gayaan, wey bro guys, kalau gue anak perhotelan, kalau kayak gitu itu benar-benar no banget karena di sana nanti kalian akan kayak tertekan gitu loh sama pelajarannya, sama semuanya. Kalian gak bakalan suka karena kalian niatnya aja udah jelek. Dan yang kedua, kita harus pinter-pinter adaptasi karena di sana kita banyak banget mengenal orang baru dengan karakteristik orang yang berbeda-beda. Dan kita harus menerima itu dan harus pinter adaptasi. Aku waktu itu adaptasi sekitar 1 bulanan, udah adaptasi di kampus dan juga udah adaptasi di kosan. Dan aku udah mengenal dunia Sukabumi juga sekitar 1 bulanan. Itu daerah-daerah yang deket-deket sama aku. Jadi itu kita harus benar-benar pintar-pintar adaptasi sama lingkungannya juga. Bukan cuma di kampus, kita juga adaptasi di lingkungan kosan kita. Dan next, yang ketiga, kita harus siap hal yang baru dan mau mencoba hal yang baru. Contohnya bahasa Inggris. Kita di sana bakalan benar-benar dikasih bahasa Inggris, benar-benar sampai otak kita mendidih tuh bakalan kayak gitu guys. Karena namanya juga internasional, kita bakal ketemu sama bule-bule, sama apa sih, orang-orang luar negeri. Masa kita pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, kan gak lucu ya guys. Jadi kita di sana harus memakai bahasa Inggris dan kita juga harus mencari hal-hal yang baru tuh, kayak kita searching nih kata-kata yang emang kita belum tahu jadi tahu. Di zaman sekarang tuh bahasa Inggris kayak penting banget ya buat kehidupan kita di dunia kita gitu loh. Yang gak bisa bahasa Inggris tuh kayak kuno gitu kan, kayak kudet kayak gitu. Aku juga sebenarnya gak terlalu bisa sih, tapi ya seenggaknya aku ngerti yang mereka omongin, aku ngerti, aku bisa gitu loh guys. Next, berikutnya yang keempat, kita harus siap jadi orang ramah. Karena beberapa orang ada yang emang kayak dari lahirnya tuh udah cuek aja gitu loh, males buat nanya ya ke yang gak penting, nanya ke orang yang emang kita gak kenal. Itu bukan hotelier banget, karena di hotelier itu benar-benar harus ramah ke siapapun. Itu mau kita belum kenal, mau kita udah kenal, itu harus ramah, harus terapin 5S pokoknya. Dan itu tuh bener-bener aku banget, makanya aku masuk ke perhotelan itu kayak gitu, karena aku banget. Aku tuh kayak masih dari jauh aja udah ngelihat orang kayak hey gitu, sampai teriak-teriak kayak gitu. Tapi itu bener bagus banget buat hotelier, diperlukan banget. Jadi next, jangan. Berikutnya yang kelima, harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya banget. Apalagi di IP ini, di kampus aku cuma 6 bulan guys. Kita harus bener-bener memanfaatkan waktu. Itu tuh waktu yang bener-bener singkat banget dan juga gak kerasa gitu loh. Kita baru aja masuk tapi ternyata tuh udah mau lulus aja. Bener-bener gak kerasa. Itu harus banget dimanfaatin, kayak belajarnya. Terus kalau dosennya ngajarin, kita harus dengerin, bener-bener didengerin. Terus juga ditulis tuh yang penting-pentingnya, yang kita awalnya belum tahu sekarang jadi tahu. Itu harus bener-bener ditulis karena gak bakal terulang lagi guys. Si waktu itu tuh gak bakal keulang lagi. Dan yang keenam, harus bisa menjaga kebersihan. Apalagi buat diri kita sendiri ya, itu harus bener-bener bersih banget. Tapi aku bakalan kayak lebih nyaranin kalian sih yang orang-orang jorok kayak aku ya. Aku juga orangnya jorok, tapi pas aku masuk perhotelan, aku jadi lebih kayak bersih-bersihnya tuh sering gitu loh. Jadi tuh kalau ngelihat yang kotor tuh kayak pengen
pengen ngebersihin gitu. Biasanya aku kalau cuek ya, mau kotor mau gimana tuh pengen be aja gitu, cuek aja, didiemin. Tapi pas selama aku masuk perhotelan ini, aku tuh sering banget beres-beres. Jadi kayak ngeliat apa yang kotor tuh aku bersihin. Padahal dulu tuh aku nggak kayak gitu, guys. Jadi itu sih poin positifnya dari perhotelan. Dan kalian harus tahu kalau good looking di perhotelan itu di nomor 2 kan. Jadi gak selamanya good looking itu di nomor 1 kan. So buat kalian yang suka insecure, kalian harus bersyukur, oke? Dan yang paling utama di perhotelan itu adalah good attitude. Jadi percuma kalau kalian cantik tapi attitude kalian jelek, itu nol di mata orang hotelier gitu. Jadi misalkan kalian secantik apapun tapi kelakuan kalian, tapi di zaman edan sekarang, di zaman kebalik ini tuh malahan good looking lebih diutamakan. Kalian secantik apapun, ngelakuin kesalahan sebesar apapun, kalian tetap dimaafin dan kalian tetap dibela. Berbeda sama yang gak good looking, terus kalian ngelakuin kesalahan yang kecil banget dan itu sepele banget tapi dibesar-besarin. Bener gak sih? Itu sekarang udah zaman kayak gitulah. Jadi sekarang good looking emang bener-bener diutamain. Tapi di jurusan perhotelan itu good looking gak di nomor 2 kan, guys. Gak terlalu gak terlalu diutamakan, karena good looking itu bisa kita poles, bisa kita pakai make up, tapi kalau hati itu nggak bisa, guys. Dan yang ketujuh ini, kalian harus siapin diri kalian buat gak malu gitu loh. Jadi rasa kemaluan kalian tuh buang, rasa malu kalian tuh buang gitu, guys. Karena di sini kalian bakal sering ke depan dengan mengucapkan bahasa Inggris, dengan ngomong bahasa Inggris, ngoceh bahasa Inggris like that. And then nanti tuh kalian bakal sering storytelling pakai bahasa Inggris. Mau kalian bisa, mau kalian nggak bisa, itu nggak apa-apa, itu bakal tetap dihargain kok, teman-teman. Karena semuanya kita belajar di sini. Jadi kita bukan salah apa bener-beneran, tapi kita belajar. Dan yang kedelapan, harus siap dengan tugas-tugas setiap hari yang pasti selalu ada. Kayak kita bikin video bahasa Inggris, percakapan bahasa Inggris gitu berdua sama teman-teman, bikin kayak short movie gitu. For your information, kalau di perhotelan itu tuh nggak ada pelajaran matematikanya, guys. Jadi aku tahu banget pasti kalian tuh males kuliah atau males belajar tuh gara-gara ada matematikanya. Tapi tenang aja, karena di perhotelan tuh nggak ada sama sekali pelajaran matematika. Tapi kalau ngitung-ngitungan pasti ada, karena basic sih matematika yang basic gitu loh, yang tambah-tambahan kayak gitu pasti kan itu ada di dunia kehidupan pun itu ada kalau perhitungan kayak gitu. Teman-teman, aku sedih banget karena videonya nggak ketek, jadi gara-gara abis memori. Dasar ya HP kentang ini tuh lagi enak-enak, lagi asik-asik bikin video, malah malah nggak cukup memorinya. Jadi berikutnya aku bakal record aja ya, karena ini dikit lagi juga. So berikutnya itu yang harus kalian siapin yaitu alat-alat. Jadi alat-alat penunjang gitu loh, yang bikin kalian semangat belajar, dan juga yang harus kalian perluin buat seorang hotelier. Jadi alat pertama yang harus kalian siapin atau kalian punya itu adalah HP. Pasti kalian punya banget sih, karena HP ini tuh benar-benar berfungsi banget nantinya buat tugas-tugas, informasi, dan segalanya tuh pasti kalian bakal dibikin grup gitu di dalam HP. Jadi kalian yang pertama wajib banget punya HP. Dan yang kedua ini overall kalian bisa punya laptop atau enggak juga, itu enggak apa-apa. Aku sendiri pun enggak bawa laptop waktu itu. Kalian bisa pinjem ke temen atau bisa juga kalian ke warnet lah, gampang sih kalau itu, karena nggak terlalu dibutuhin sih kalau buat laptop. Dan yang ketiga itu ada make up. Kalian wajib banget di sini buat bawa make up, tapi make up yang basic, terus yang enggak terlalu menor. Jadi kayak primer, terus juga foundation, mascara, eyeliner, shadow, lipstick, itu yang paling wajib banget. Sama satu lagi blush on. Itu aja sih udah, gak usah banyak-banyak kayak bawa udah kan emang kayak gitu doang. Nah ya kalian juga bawanya segitu aja. Terus yang terakhir ini kalian wajib punya alat grooming.
Dan yang terakhir ini alat grooming. Ini alat tambahan yang sering banget dipakai sama hotelier. Jadi yang pertama ada catokan, ada sisir, ada semir, ada parfum, dan ada sarung tangan. Ini benar-benar kepake semuanya. Emang alat-alatnya kayak alat-alat yang biasa kalian pakai. Ini tuh fungsinya buat membersihkan diri kita. Jadi anak hotelier itu kukunya nggak boleh panjang teman-teman. Jadi kalian wajib banget buat bawa catokan. Terus juga sepatu pentopel yang kalian pakai gak boleh kotor. Kalian juga wajib banget buat bawa semir. Terus buat cowok, rambut kalian gak boleh acak-acakan. Jadi kalian wajib banget buat bawa sisir setiap saat di dalam saku kalian. Dan juga parfum, kalian gak boleh bau badan ataupun bau keringat yang gak enak dan lain-lain. Itu kalian tinggal spray pakai parfum. Dan sarung tangan itu buat cuci tangan. Kalau nggak sarung tangan itu bisa tisu ya beb. Oke, segitu dulu videonya. Makasih yang udah nonton, dan juga buat kalian yang mau masuk perhotelan, semoga video aku ini bisa membantu dan lebih memotivasi buat kalian-kalian yang bingung nih mau masuk jurusan apa. Oke, makasih ya buat semuanya, dan see you, bye-bye.